Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhani syahrul khairat wasyam wa ja'alahu syahrut ta'at wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi faddala ramadhan ala syairi syuhur wal ayyam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Tak ada kalimat melainkan kalimat alhamdulillah atas karunia-Nya, atas kehendaknya, dan atas nikmatnya, sehingga kita masih bisa berjumpa pada bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang seperti ini. Pada sore hari ini, menjelang berbuka puasa, kita mendengarkan sedikit kisah mengenai tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Di awal cerita ini, kita harus mengetahui biografi beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani, nama lengkap beliau adalah Muhammad Abu Muhyiddin Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah al-Jailani. Beliau lahir pada tahun 471 1078 Masehi di Jailan, Tabaristan. Diriwayatkan bahwa sanad beliau tersambung dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah beliau mempelajari ilmu, akan tetapi sebelum mempelajari ilmu ini, beliau lebih mengutamakan untuk menghafal Al-Quran. Barulah setelah beliau hafal Al-Quran, dia berguru kepada Abu Wafa dan Syekh Khatib Al-Qulwazini. Kemudian beliau juga berguru kepada Abu Husain dan Abu Ya'la mengenai tentang bahasa dan sastra. Sedangkan dalam ilmu tarekatnya, dalam ilmu tasawufnya, beliau berguru kepada Syekh Hamad Al-Libas dan Ibnu Sa'ad Al-Mubarak. Abdul Qadir Jailani ini merupakan sufi terbesar yang sering melakukan perjalanan di negeri-negeri Islam seperti Irak, Persia, dan Mesir. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani ini hidup dengan kesederhanaannya, menghindari hal-hal kemewahan, zuhud, dan wara. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau mempunyai madrasah dan terdapat sebuah tarekat yang bernama Al-Qadiriyah. Mengawali cerita ini kita ambil dari seorang ayah yang bernama Musa bin Abdullah, yang terkenal dengan kesolehannya dan biasa disebut dengan Abu Suwalah. Konon Abu Suwalah ini sedang berdiam di tepi sungai. Akan tetapi kediaman beliau tidak mendapatkan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa. Tidak lama kemudian Abu Suwalah ini melihat sebuah apel yang mengapung di atas air yang mengikuti arus air yang ada di pinggir sungai tersebut. Tanpa lama kemudian Abu Suwalah ini memakan sebuah apel yang berada di atas air. Akan tetapi di dalam hati Abu Suwalah terdapat sebuah penyesalan yang sangat begitu penyesalan, karena beliau telah memakan hasil yang bukan miliknya sendiri atau karyanya sendiri. Beberapa lama kemudian Abu Suwalah ini langsung mencari pemilik pohon yang berada di samping sungai tersebut. Ke kanan demi ke kanan,
ke kiri demi ke kiri, barat demi ke barat, dan timur demi ke timur. Hingga 8 mil Abu Sawalah menemukan pemilik pohon apel yang berada di samping sungai ini. Pemiliknya yang bernama Abdullah Samoy. Ketika itu Abu Sawalah bertanya, "Wahai Abdullah Samoy, apakah pohon yang berada di samping sungai milik Anda?" Kata Abdullah Samoy ini, "Benar wahai Abu Sawalah." Kemudian Abu Sawalah ini menceritakan tentang perilakunya yang telah terjadi. "Saya telah memakan buah apel milik Anda yang berada di samping sungai, kemudian berjalan di atas arus air yang berada di samping sungai tersebut." Kemudian Abdullah Samoy ini heran atas perilaku Abu Sawalah, atas kesopanan Abu Sawalah. Kemudian Abdullah Samoy ini langsung memaafkan, akan tetapi ia harus memenuhi syarat, yaitu menikahi putrinya, yang konon katanya bisu, yang konon katanya lumpuh, dan yang konon katanya buta. Dan Abu Sawalah menerima persyaratan tersebut. Tidak lama kemudian Abu Sawalah mendatangi rumah beliau dan menjumpai kamar yang telah diperintahkan Abdullah Samoy. Akan tetapi ketika Abu Sawalah memasuki kamar yang telah ditetapkan oleh Abdullah Samoy, Abu Sawalah mendapatkan sebuah perempuan yang segitu sungguh mempesona, perempuan yang sangat terpesona. Akan tetapi Abu Sawalah ini sangat heran yang telah dijanjikan oleh Abdullah Samoy. Kemudian Abu Sawalah ini bertanya kembali kepada Abdullah Samoy, "Apakah benar perempuan yang telah diceritakannya tadi?" Kata Abdullah Samoy, "Benar wahai Abu Sawalah. Perempuan yang telah saya ceritakan buta, menurut artian tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian lumpuh dalam artian perempuan ini tidak pernah keluar rumah untuk mencari kesenangan atau maksiat. Dan bisu dalam artian perempuan ini tidak pernah berkata kotor atau berkata yang senonoh." Itulah sedikit cerita mengenai tentang ayah Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani ini menjadi sufi yang terbesar di negeri-negeri Islam. Tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, konon pada suatu ketika terdapat sebuah kafilah. Kafilah ini berasal dari Gibran. Mereka sedang bertempur, sedang tembak saling menembak. Akan tetapi kejadian setelah ini yaitu terdapat sebuah perampok, dan perampok tersebut mematahkan rombongan kafilah ini. Satu persatu harta mereka diambil. Akhirnya beberapa waktu kemudian seorang perampok ini melihat anak yang berada di suatu sudut, dan perampok ini menanyakan kepada anak tersebut, "Apakah ada sesuatu padamu?" Kemudian anak ini menjawab. Anak yang dimaksud perampok adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan anak tersebut menjawab, "Ada wahai perampok, saya mempunyai 40 dinar." Kemudian segerombolan perampok ini menggeledah dan meneliti baju-baju yang ada pada Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Akan tetapi beberapa lama kemudian segerombolan perampok ini tidak mendapati apa yang telah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Dan pada akhir penggeledahan, perampok ini melaporkan kepada pemimpinnya. Dan pada akhirnya penggeledahan ini berakhir. Kemudian para perampok itu melaporkan kepada pemimpinnya. Dan anak ini segera dihadapkan kepada ketua pemimpin perampok tersebut. Lalu ia bertanya, "Katamu kau memiliki 40 dinar?" Kemudian anak ini menjawab, "Ya, wahai perampok." Kemudian anak ini langsung mengoyak jaketnya dan mengeluarkan 40 dinar tersebut. Akan tetapi perampok ini
berkata, mengapa engkau tunjukkan hartamu yang berharga ini? Jikalau engkau tidak menunjukkan, maka tidak akan aku geledah. Kemudian anak ini memberitahu si perampok, saya diberitahu oleh ibu saya untuk berkata jujur atas apa yang telah diperintahkannya. Kemudian perampok ini terpesona oleh perilaku anak tersebut yang melaksanakan keinginan ibunya, selalu berkata benar. Kejadian ini merupakan pengalaman berharga baginya dan merupakan titik balik kehidupannya. Pikirnya, anak itu begitu taat kepada ibunya, sedangkan saya sebagai perampok saja tidak taat kepada Tuhannya. Kemudian perampok ini tergugah sampai lubuk hatinya yang paling dalam dan air matanya berlinang. Ia mengembalikan semua rampasan dan hartanya kepada kabilah-kabilah tersebut. Dan anak ini yang kita kenal saat ini bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Demikianlah riwayat tentang sufi terbesar itu di masa kecilnya. Dan terbawa sampai dewasa, ia wafat di pesantren yang didirikan di Baghdad pada tahun 561 Hijriah dan 1166 Masehi. Demikian kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kejujuran akan menunjukkan kita kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kita kepada surga. Wabillahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.